Soalnya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, para peserta webinar ngobrol bareng legislator. Selamat pagi semuanya, semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu meskipun dalam kondisi pandemi. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan melakukan webinar dalam rangka ngobrol bareng legislator. Di tengah-tengah kita sudah hadir anggota DPR RI Bapak TB Hasanuddin. Selamat pagi Pak TB. Lalu juga Selamat pagi. sehat-sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampurasun. Sampurasun. Luar biasa Bapak, segar sekali. Pagi-pagi. Selanjutnya di tengah-tengah kita juga sudah ada anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Pak Asep Roni Hidayat. Pak Asep Roni, apa kabar Pak? Sudah ada di virtual ini ya. Tadi saya lihat sudah ada. Kemudian ada juga nanti ada pengantar dari Pak Samuel Pangerapan. Baik, selamat pagi Pak Roni. Sehat ya? Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para peserta webinar ngobrol bareng legislator. Pagi ini kita akan membahas tema mungkin yang amat penting sekali, yaitu memanfaatkan internet untuk mendukung pendidikan pembelajaran. Ya, ini penting sekali apalagi di tengah Covid seperti ini, bahwa internet itu menjadi jantung untuk melakukan pembelajaran, untuk melakukan transfer informasi pembelajaran virtual. Nah, karena itulah kita akan bahas dalam ngobrol bareng legislator ini persembahan dari Kementerian Kominfo, Kementerian Informasi dan Informatika, dan DPR RI. Nah, untuk itu sebelum kita memulai acara ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan pembacaan doa sesuai dengan kepercayaannya dan agamanya masing-masing. Sejak kita berdoa, dipersilahkan. Terima kasih, cukup. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk membuat semakin hikmat acara ini, mari kita dengarkan lantunan atau persembahan lagu Indonesia Raya untuk kita semua peserta untuk senantiasa secara hikmat mendengarkan lantunan Indonesia Raya ini. Pada operator mohon di play.
lagu Indonesia Raya. Selanjutnya saya sampaikan kepada para peserta yang akan mengikuti webinar ini, sebelum ada pengantar dari Pak TB Hasanuddin, diharapkan untuk mengganti nama sesuai nama aslinya ya. Jadi mohon di rename sesuai dengan nama aslinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sudah ada di ruangan virtual ini hampir 133 orang. Artinya luar biasa sekali respon atau antusiasme kawan-kawan. Semoga ini menjadi semangat kita untuk memanfaatkan internet untuk media pembelajaran. Nah, sebelum kita melakukan diskusi dengan narasumber yang sudah hadir, akan ada keynote speech dari anggota DPR RI, Bapak Tubagus Hasanuddin. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 1. Beliau adalah politisi senior yang sudah tidak asing lagi membahas soal internet. Kepada Bapak Tubagus Hasanuddin, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih rekan-rekan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rampes. Yang saya hormati narasumber Bapak Samuel, Direktur Jenderal Aptika Kominfo. Yang saya hormati narasumber Bapak Asep Rondi Hidayat, pimpinan di DPRD Sumedang. Nah, ini tokoh dari Sumedang, kaum muda. Yang saya hormati juga moderator Bapak Uji. Nah, ini Orba, ya, orang Banten asli, pendiri dan pemilik Sultan TV. Siapa? Siapa? Ini bisa dilihat dari tampilannya, ya. Saya sangat menghormati beliau-beliau ini, ya. Kemudian yang saya hormati para tamu dan undangan, untuk Direktri yang seluruhnya mungkin ini dari wilayah Sumedang, ya. Izinkan saya menyampaikan pandangan saya sebagai pembuka kegiatan webinar kita pada hari ini yang mengambil tema memanfaatkan internet untuk pendidikan dan pembelajaran. Jadi internet kita manfaatkan untuk pembelajaran dan pendidikan. Jangan hanya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang mubazir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saat ini kita sebagai sebuah bangsa sedang mengalami transformasi digital. Transformasi ini dimungkinkan dengan perkembangan pengguna internet yang terus meningkat. Secara umum, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna internet yang tergolong sangat besar di dunia. Dan pada tahun 2021, menurut data internet Watchdog, jumlah pengguna internet di tanah air mencapai lebih dari 212 juta pengguna dari total populasi sebanyak 276 lebih juta jiwa. Bayangkan dari populasi 276 ya, yang tidak menggunakan internet hanya sekitar 60 jutaan saja, ya. Sisanya menggunakan internet. Saya kira di hadapan saya semua ini para pengguna internet, ya. Itu artinya penetrasi internet di Indonesia saat ini telah mencapai lebih dari 76%. Dengan kata lain, hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia telah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Yang sedang ngabesa, ngangon, lomba, kemudian juga macul, sudah menggunakan internet sekarang. Jadi kalau kita tidak menggunakan internet untuk kepentingan yang lebih baik, saya kira sangat disayangkan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, meningkatnya penetrasi internet yang tinggi di Indonesia memberikan implikasi pada perubahan gaya hidup masyarakat di Indonesia. Kalau dulu pacaran harus
internet di bidang pendidikan adalah sebagai sarana pencari informasi. Jadi mari kita gunakan untuk menambah pengetahuan kita. Terlebih lagi informasi yang terdapat di internet lebih update dari buku maupun perpustakaan. Dapat dikatakan bahwa hampir semua informasi mengenai pendidikan dapat kita akses melalui internet. Antara lain
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pengantar yang cukup mencerahkan tadi. Ada beberapa yang memang harus kita upload bahwa pemanfaat internet harus dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kebermanfaatan, bukan untuk kemudaratan ya. Tadi bahwa 54,2% pelajar di Indonesia mengakses internet untuk pembelajaran, tapi juga ada sekian 48 sekian persen juga hanya mengakses berita. Nah, Pak TB ini luar biasa, tadi cukup terbuka dan ini adalah kesempatan buat masyarakat Sumedang untuk bisa berkorelasi ya, berelasi dengan Pak TB Hasanuddin. Terima kasih Pak TB Hasanuddin, sayang sekali beliau waktunya karena beliau akan melakukan RDP. Semoga sehat selalu, senantiasa diberkahi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Bapak. Selanjutnya teman-teman sekalian, para peserta webinar ngobrol bareng legislator, di tengah kita sudah ada Pak Asep Romli Hidayat. Beliau nanti akan menjelaskan deskripsi atau pemanfaatan internet untuk pembelajaran. Nah, sebelum kita mendengarkan presentasi dari Pak Asep, agar suasana kita segar, kemudian semangat, teman-teman panitia akan menghibur teman Anda sekalian dengan sebuah lagu dari grup Adretia. Silakan.
kasih pada klub musik yang sudah tadi mengisi dan menghibur kawan-kawan peserta webinar Ngobrol Bareng Legislatur. Selanjutnya adalah penyampaian pesan dari Dirjen Aptika Pak Samuel Pangerapan yang telah dilakukan sebelumnya recording pada Bapak Samuel. Waktu dan tempat dipersilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sadar Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNICEF. Materi narasumber sudah. Materi narasumber sudah ada. Ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat yang baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sadar Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, baik. Terima kasih tadi arahan dari Pak Samuel Pangerapan. Beliau adalah Dirjen Aptika yang tak lain yang bertanggung jawab terhadap dinamika dan pertumbuhan digitalisasi dan internet di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tadi pengantar dari dua orang pakar
yang cukup berbobot tadi soal bagaimana internet harus diaplikasikan secara baik, secara maksimal untuk pembelajaran masyarakat. Namun demikian, bagaimana kemudian potret internet, tools yang harus dilakukan oleh masyarakat. Di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Asep Roni Hidayat. Selamat siang, Kang Roni Hidayat. Oke, sehat-sehat ya Pak Roni. Oke, suaranya belum muncul. Sini. Oke, sudah muncul ya suaranya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, Kang Roni ini anggota DPRD di Sumedang. Beliau adalah tokoh muda yang kemudian cukup aktif memberikan advokasi dalam pembelajaran masyarakat. Dan sekarang kita bisa mendengarkan secara virtual apa yang menjadi gagasannya untuk mendorong internet sebagai dukungan pendidikan dan pembelajaran di Kabupaten Sumedang. Pada waktu dan tempat, silakan Kang Roni untuk memaparkan materinya. Mohon izin, suaranya Pak Roni masih di unmute. Oke. Baik, terima kasih. Bisa Jos. Keren, iya Kang Roni, antap. Makin ganteng. Silakan Kang Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Dinasti Bapak Dr. Hadi Berdasari SNM. Beliau adalah Bapak kita, salah satu kipasih saya. Bagi saya beliau adalah guru besar. Sehingga saya bisa seperti ini. Yang saya hormati Dirjen Aktiva Kementerian Kominfo RI Bapak semuanya, dan saya hormati moderator yang sangat luar biasa hari ini. Selamat pagi Bapak Baroji, salam kenal dari saya. Siap. Pertama-tama marilah kita berpanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kita pada kesempatan ini diberikan nasihat sehingga kita bisa berkumpul berdiskusi di sini dengan tema memanfaatkan internet untuk mendukung pendidikan. Salawat serta salam semoga telah berlimpah curahkan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW pada keluarganya, sahabatnya, tentunya untuk kita semua. Baik, pertama-tama yang saya hormati rekan-rekan yang dalam kesempatan ini berada di rumah masing-masing, ada yang di perjalanan dan dimanapun berada. Pada kesempatan ini, tema hari ini saya sebentar ini memanfaatkan internet untuk mendukung pendidikan dan pembelajaran. Tentunya kehadiran teknologi Halo, kalau kelihatannya koneksi internetnya ini. Ya, koneksi internetnya kelihatannya. Sinyalnya kurang bagus. Ya, ini kelihatannya sinyal nih ya. Itu salah satu kendala. Oke, ini dia mungkin keluar dulu sebab mencari jaringan mungkin. Oke, itu masuk lagi. Bentar. Ini salah satu kendala internet kita tuh begini. Makanya Pak TB sangat aktif mendorong akses. Udah muncul lagi. ini mohon maaf mungkin tiba-tiba terputus ya. Padahal ini posisi di kantor, sengaja nyari tempat. Nah inilah kondisi internet di kita. Baik. Betul Kang. Apalagi di posisi
sini. Nah, sinyalnya kelihatannya emang tidak stabil ya. Oke. Kita seringkali memang dihadapkan pada persoalan koneksi internet yang memang terkendala ya. Ini memang infrastruktur internet kita memang harus diperbaiki, karena itulah lembaga legislatif DPR RI bersama Kominfo. Bisa di monitor Mas. Oke, Kang, masuk Kang? Udah masuk? Ya udah masuk ke materi aja Mas. Mau masuk materi saja. Ke materi, materi. Ya. Padahal kalau di sini nih sinyalnya indikatornya full ya Mas. Full ya? Iya. Tapi putus-putus terus. Putus-putus. Tadi ini operator sedang menyiapkan presentasinya. Sudah? Oke. Mangga Kang Iki, Kang Oni. Ya. Ya ini antaranya tadi yang saya bilang sudah memanfaatkan infrastruktur kegiatan mendukung dunia pendidikan dan pembelajaran. Tentunya di sini kehadiran teknologi internet kita dapat memberi ya bahwa sekarang itu apalagi dengan ini sangat membawa perubahan yang sangat signifikan untuk dunia pendidikan. Yang tadinya konvensional, kita sekarang bisa tatap muka atau belajar di rumah. Jadi kita mempunyai satu hukum yang berbunyi menurut Undang-Undang 20 tahun 2023 pasal 3 pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk bakat serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, serta kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam hal ini tentunya dasar hukum ini melandasi situasi pendidikan Indonesia saat ini. Lanjut Mas. Ini situasi pendidikan saat ini, pendidikan Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-62 dari dunia yang mana hal tersebut sesuai dengan yang dilaporkan oleh PISA, Program for International Study Assessment. Peringkat tersebut berdasarkan pada pendidikan yang membaca, matematika, serta sains. Maka kini Indonesia bisa memajukan dengan mengambil manfaat internet untuk kegiatan pembelajaran. Nah, di sini situasi pembelajaran ini dengan adanya internet tentunya ada dampak negatifnya juga untuk dunia pendidikan di Indonesia. Di antaranya menurunnya capaian pembelajaran disebabkan oleh kegiatan belajar di rumah. Tentu di sini banyak kelas yang kosong, interaksi dengan siswa dengan guru juga semakin sedikit, apalagi di dalam situasi pandemi hari ini. Bilangnya materi pembelajaran sistem pembelajaran jarak jauh. Tentu penunggu itu sudah ada lagi interaksi ini, tetapi tentunya dengan hilangnya materi ini cukup tergantikan oleh informasi yang bisa diakses secara langsung. Sulitnya menjalankan kurikulum pendidikan nasional. Nah, di sini dengan adanya internet ini, kurikulum pendidikan nasional pun ada kendala. Di antaranya tidak ada mata-mata lokal yang tadinya bisa disampaikan oleh guru siswa secara langsung, sekarang kebanyakan hilang. Hambatan teknis dan literasi penggunaan internet dalam pembelajaran. Nah, di sini ini yang lagi penting Mas, pembelajaran hal ini. Contohnya hari ini, di sini sinyalnya strong, tapi masih putus. Apalagi yang pertama mungkin kita harus mencari sinyal yang kuat. Kuat pun masih ada kendala. Kendala yang lainnya diantaranya alat-alat pendukung lain seperti siswa tidak mempunyai handphone, tidak mempunyai wifi, tidak
Selanjutnya, di sini ada selanjutnya Mas, next. Tantangan penggunaan internet untuk pendidikan dan pembelajaran. Unicode Indonesia melaporkan bahwa tahun 2020 dari 3.000 sekian responden atau tanggapan menjadi tantangan belajar dan yang menggunakan internet diantaranya adalah kurang bimbingan dari guru. Ini jelas setelah interaksi melalui internet sangatlah sulit. Nah di sini mungkin ada solusi, seharusnya bimbingan guru itu digantikan dengan grup-grup pembelajaran satu selain akses internet yang kita baca. Jadi hari ini ya mungkin juga di sini ada tulisan 55%. Tidak punya gawai yang memadai, ada Android, kalau berbicara mereknya sangat jelek untuk mengakses atau sinyalnya jelek. Kita mengakses aplikasi belajar online. Nah, karena aplikasi belajar online seperti yang tersedia sekarang ini yang populer itu adalah Google Classroom atau Zoom Meeting seperti ini. Terkadang susah juga, sulit juga untuk mengakses. Jadi si siswa itu sebelum masuk itu susah untuk mengaksesnya. Jadi waktunya hilang atau tertinggal. Nah, yang terakhir nih ada 2% kurang dampingan dari orang tua. Terkadang orang tua dari sisi negatifnya mereka tidak mengetahui anak-anak lagi belajar apa dan sebagainya. Karena apa? Sebagian besar orang tua di kita itu tadi sudah disebutkan oleh Pak Bintang Speaker, Pak TP, tidak mengerti.
Hatur nuhun, terima kasih Pak Oni sudah menjelaskan tadi secara detail dan luar biasa runut dari mulai deskripsi bagaimana fungsi internet, hambatannya dan kemudian instrumen-instrumen apa yang mesti dilakukan. Setidaknya tadi saya mencatat bahwa internet itu sudah pasti adalah penting. Namun sekalian, Bapak-bapak Ibu sekalian, ada beberapa poin yang memang harus kita waspadai. Misalnya adalah tadi ada kurangnya bimbingan dari guru. Jadi karena tidak terkontrol, tidak dalam kelas, kadangkala ada yang nundutan ya Pak. Nundutan itu mengantuk lah ya, mengantuk. Nah ini juga memang salah satu kendalanya. Kemudian juga ada lagi ngakunya online belajar, tiba-tiba dia si anak itu main game malah kan. Nah itu juga sering terjadi. Nah Bapak Ibu sekalian, semoga diskusi ini akan menambah wawasan kita. Mohon tidak nundutan. Ada Pak anggota DPRD di sini yang Bapak Ibu bisa bertanya banyak hal, mungkin tentang bagaimana instrumen internet ini untuk pembelajaran. Untuk membuat suasana webinar ini hangat, kita akan buka dialog, diskusi. Mohon yang berkenan untuk bertanya, untuk boleh menulis di chat bawah itu atau pakai fitur raise hand ya di situ. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Silahkan. Oh ada yang bertanya. Oke. Dari perempuan ini Ibu Rosi Eka. Ibu Rosi Eka Octavia, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Rosi silakan. Bimbingan dari guru, akses internet tidak punya gawai memadai, serta akses pembelajaran online dengan aplikasi. Berkenaan dengan tersebut, apa saja yang telah dilakukan dan akan disiapkan oleh pemerintah? Karena saya dengan adanya pembelajaran pendidikan akan banyak kebaikan, misalkan pendidikan karakter dalam hal keagamaan. Oke, Ibu, terima kasih Ibu Rosi. Suaranya berdengung, tapi poinnya tadi sudah kami tangkap. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian tadi anak-anak bisa betul memanfaatkan internetnya secara maksimal, juga bagaimana supaya juga anak aware terhadap pendidikan agama. Mungkin kita satu persatu ya, kita coba jawab. Silakan Pak Oni mungkin. Terima kasih Pak Moderator atas pertanyaan yang sangat luar biasa dari Ibu Rosi Eka ya. Mungkin ini pemerintah itu memang harus berada di tengah-tengah permasalahan ini. Di antaranya yang pertama berkaitan dengan sinyal dulu. Nah ini kebetulan Keminfo ini sudah memasang atau apa ya istilahnya di tempat-tempat tertinggal ini mereka sudah ada program untuk penguatan sinyal atau memberikan bantuan Wi-Fi gratis. Nah masalah tadi berkenaan dengan pendidikan di mana pada hari ini tuh memang belum ada di sekolah, apalagi ini mungkin perlu diserukan terutama oleh pemerintah daerah berkenaan dengan pendidikan agama. Karena mungkin kalau diperlukan tentunya kita itu kan bineka tunggal ika, tidak bisa di satu wilayah itu disamaratakan. Jadi intinya mungkin ini
kebijakan pemerintah pusat itu untuk mendorong kebijakan pemerintah daerah memasukkan seperti kurikulum di saat pendidikan daring ini, karena hari ini betul Pak Moderator, karena ada pandemi masih dibatasi pendidikan formal atau non formal yang sifatnya tatap muka. Mungkin itu yang bisa saya jawab, meskipun sebetulnya mungkin ini bukan ranah saya, tetapi setidaknya saya juga akan mendorong sebagai kapasitas anggota dewan di Kabupaten Sumedang bagaimana caranya di dunia pendidikan, apalagi pendidikan dasar tingkat PAUD atau daripada mereka mengakses bimbing online, kenapa tidak memberikan pembelajaran keagamaan di memanfaatkan pembelajaran keagamaan itu melalui internet. Terima kasih. Terima kasih Pak Oni, luar biasa. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang pemerintah pusat bersama juga kerjasama dengan Pak Dewan, Pak TB Hasanuddin juga kebetulan Dapil Sumedang ya juga mendorong untuk mood booster lah gitu. Jadi untuk memperluas jaringan terutama koneksi ya dengan membuat bersama Bakti dengan juga Pak Dewan juga membangun semacam ya simpelnya mungkin ini ya akses internetnya supaya bagus begitu. Nah mudah-mudahan tadi menjadi aspirasi luar biasa Pak Dewan. Nah selanjutnya ini kita tampung terlebih dahulu, ada beberapa pertanyaan juga yang kemudian nanti sekaligus dijawab saja. Itu ada pertanyaan dari Ibu Eka Widianti. Silakan Bu Eka. Oke. Silakan pertanyaannya. Maaf ya, pertanyaannya agak melenceng. Ayo silakan. Ada Pak Dewan ini Bu. Bagaimana peran pemerintah menghadapi era sosial terhadap 5G dalam upaya memajukan efek serta kehidupan Indonesia. Kemudian bagaimana peran di era 5G tersebut dalam pembayaran proses belajar mengajar. Baik, Ibu, makasih banyak. Intinya bagaimana pemerintah membantu pengadaan atau support internet untuk proses belajar mengajar yang lebih efektif, mungkin begitu Bu ya, kira-kira. Ya. Oke, Ibu Ike, terima kasih. Selanjutnya sudah ada yang menunggu ini, yang siap bertanya. Ibu Dian, silakan Ibu Dian. Ibu Dian Herdiana. Sorry, Bapak Dian ya, bukan Ibu. Hapunten Pak, salah satu miskom inter itu. Soalnya biasanya Ibu, sekarang Bapak nggak apa-apa. Semangat Pak, pertanyaannya Pak. Waalaikumsalam. Ya. Pak Dirjen Praktika dan Pak Asep Romi Hidayat. Salam kenal Pak Asep. Kebetulan saya orang Sumedang juga Pak Asep ya. Jadi kesempatan kali ini saya baru bisa melihat dan bisa bertatap dengan Pak Asep. Ada yang tadi dijelaskan oleh Pak TB Hasanuddin bahwa 96% pengguna internet itu berada di Indonesia. Jadi cukup besar. Oke. Siap. Bahwa kemudian 54% itu siswa bisa menggunakan internet. Nah, namun memang di posisi adanya teknologi canggih ini memang ada dampak positif dan dampak negatifnya seperti itu. Nah, seperti untuk pembelajaran jarak jauh ini ya, memang ada hambatan-hambatan teknisnya ya, seperti misalkan sinyal yang kurang bagus seperti itu yang dijelaskan oleh Pak Sembroni. Kemudian ada sarananya misalkan kalau di siswa dia tidak punya PC atau tidak punya
punya laptop ataupun misalkan HP-nya belum Android, itu salah satu memang hambatan juga. Nah, yang akan saya tanyakan di sini apakah ada regulasi khusus ya atau kebijakan khusus dari pemerintah bisa membantu kekurangan-kekurangan tersebut gitu ya, dari segi sarana prasarananya kayak prosedurnya, dan kemudian dari segi bagaimana efek negatif itu bisa diblokir oleh pemerintah, terutama oleh Kemenko. Mungkin soal itu pertanyaan dari saya, Pak Asep Nurmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Dian pertanyaannya. Tadi ada bagaimana, apakah ada kebijakan khusus untuk menunjang keberadaan infrastruktur ya, pasti ini berkaitan dengan accessibility internet. Kedua, eta pertanyaannya ada nggak instrumen yang efektif yang dilakukan oleh pemerintah untuk men-take down, untuk mengeblok konten-konten negatif. Baik Bapak Ibu sekalian, ada satu lagi nih Kang Asep, pertanyaan dari Ibu Tini Gantini. Kalau ini saya tidak akan salah, ini pasti perempuan. Ibu Tini, silahkan di unmute dulu ininya, mic-nya. Ada Pak? Oke, sudah Ibu Tini silahkan. Ya. Sebetulnya pertanyaan saya tadi hampir sama dengan Pak Dian ya. Oh iya, Dia nanya. ya bagaimana Bu pertanyaan Bu? Tapi saya masih punya satu pertanyaan lagi. Oh, siap. Selain yang sama dengan Pak Dian tadi ya. Mm-hmm. Ini kan kebetulan saya punya anak usia sekolah. Mm-hmm. Saya ada yang SMA. Nah, dapat kuota dari sekolah. Kalau untuk Android kan dan semua tadi udah ditanya sama Pak Dian ya, udah ditanyain. Nah, itu yang kuota itu dikasihnya sama sekolah Telkomsel, sementara kan providernya nggak di semua daerah bisa menangkap. Seperti misalnya kiranya kalau namanya anak saya Telkomselnya itu nggak bisa dipakai, itu kayak gitu, gimana nih cara menyikapinya Pak? Oke. Cara mensikapinya kalau kuotanya susah dipakai. Saya ini baik, ini pertanyaannya menarik, tapi mudah-mudahan nanti Pak Dewan ini bisa mengeksplain ya, sedikit mengulasnya. Silakan Pak Dewan, tadi ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang mungkin ada irisannya sama, ada juga memang mesti dijawab secara khusus tentang bagaimana tadi kalau misalnya kuotanya itu susah dipakai. Silakan waktu dan tempat Pak Dewan untuk menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih Pak Moderator. Nah, yang semuanya pertanyaan-pertanyaannya cukup sangat-sangat luar biasa, sangat baik. Baik dari Ibu Eka ya, Ibu Ike ya. Ibu Ike, Pak Dian, sama Ibu Tini. Ini sebetulnya pertanyaannya hampir mirip semua. Betul. Jadi tidak mah wawancara aku bantuan tidak makan berinya tidak mampu hampir mirip. Ya, saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sifatnya saya ketahui. Mungkin yang tidak diketahui atau tidak menguasai, saya ini sifatnya inspirasi masyarakat saya nih. Sama Pak Tete juga nih. Iya. Yang pertama, mungkin yang saya ketahui, ada beberapa sekolah yang sudah memfasilitasi, termasuk yang tadi memberikan kuota, cuma kenapa kuotanya hanya mohon maaf hanya Telkomsel, kenapa nggak provider yang lain? Mungkin nanti kita bisa memberikan masukan melalui komisi yang ada di sini untuk ke dinas pendidikan bahwa program itu sebaiknya dikasih kan kuota merek lah gitu, apa uangnya apa aja. Tetapi mungkin ada kekhawatiran juga di usia dini begini, anak-anak ketika dikasih rupiahnya gimana, ada megawatt kurang kopi, itu juga mungkin perlu kebijakan orang tua ya. Iya. Nah terus untuk Pak Dian ini tadi, karena 76%-nya masyarakat Indonesia itu sudah mengakses atau mempergunakan internet, terus 24% berpendidikan, regulasi dan
regulasinya Ya. untuk ini. Nah ini mungkin Pak, saya kalau tidak salah, pertama mungkin yang kurangnya sosialisasi bahwa kita itu bisa melaporkan ke Kominfo. Kalau tidak salah nanti tanyain ke moderator itu Ya. mulai 24 ya. Ya. Misalkan ketika kita di internet di Google ya mengetikkan I saja yang keluar itu macam-macam Pak. Ada apa yang bisa kita akses macam-macam seperti yang dicontohkan oleh saya tadi ketika kita mengetikkan satu resep aja yang keluarnya bisa resep makanan atau resep masakan. Ternyata di sana bisa ribuan, bukan resep juga. Nah di situ tugas fungsi pemerintah mungkin karena keterbatasan juga yang sifatnya atau apa sebetulnya sudah mulai diblok. Contohnya kalau di Amerika, mohon maaf kalau kita mengetik ANJ I saja langsung terblok, tidak ada. Nah mungkin ini masukan untuk Pak Hasanuddin untuk kita sampaikan bagaimana caranya peran pemerintah itu bisa memblok hal-hal yang negatif, terutama dari porno aksi, pornografi, sara dan lain sebagainya. Tetapi kan saya dipertanyakan kalau seandainya Bapak menemukan situs atau web atau apapun itu yang sifatnya negatif, kita bisa melaporkan Pak untuk diblok. Kalau tidak salah 24 jam ada website WhatsApp-nya juga. Mungkin kurang lebih begitu karena tanyaan ini Ike yang satu itu saya tidak bisa menjawabnya. Kita kendalanya Android-nya atau tidak punya Android itu bagaimana mungkin? Itu mau kebijakan dari orang tua saja menyisihkan rasa karyawan atau bagaimana? Itu saya. Ya. Terima kasih Pak Dewan. Kalau yang tidak punya Android, jika nama kudu dipeserkeun. Ya. Nah, Ibu menambahkan tadi kalau yang soal ini maaf, soal yang Kominfo tadi, apakah ada instrumen pemerintah untuk menurunkan atau ngeblok konten-konten negatif? Itu ada Ibu sekalian. Nah, sekarang pemerintah punya payung hukum bahwa seluruh platform baik itu Twitter, Facebook maupun Instagram itu kalau bapak ibu menemukan konten-konten yang tidak pas bisa dilaporkan di sana. Jadi ada ibu bisa hampir di semua platform itu ada pengaduan. Begitupun di Kominfo. Kominfo itu sekarang di websitenya ada portal adukan hoax. Jadi Bapak Ibu bisa juga melaporkannya kalau misalnya memang berita itu dianggap hoax begitu ya. Dan pemerintah sudah hampir melakukan blok itu konten-konten negatif. Terakhir itu hampir 1,8 juta link untuk yang konten-konten negatif. Nah itu sekalian mungkin sedikit mudah-mudahan menambah perspektif untuk Pak Dian. Bapak Ibu sekalian, masih ada satu sesi lagi untuk bertanya jawab dengan Pak Dewan. Pak Dewan luar biasa tadi, antusiasme luar biasa. Nah, silakan jika ada yang mau masih bertanya. Saya lihat nih ada di sini Pak Gunawan. Pak Gunawan, oke, silakan di unmute. Telah gitu. Oke. Pak Gunawan jadi bertanya? Oke. Silakan Mas. Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini saya akan bertanya peran pemerintah menyikapi penyalahgunaan internet yang seharusnya dipakai untuk belajar, ini malah dipakai untuk hal-hal negatif gitu. Seperti kayak ada bantuan kan kuota internet, ini bukannya dipakai belajar, tapi untuk dipakai bermain game kayak gitu. Kebanyakan anak-anak sekarang kuota internetnya dipakai untuk main game. Nah, peran pemerintah menyikapi hal itu gimana ya? Iya. Terima kasih. Terima kasih Kang Gunawan. Hatur nuhun pertanyaannya.
kita lanjutkan dulu nih biar Pak Dewan sekaligus menjawabnya. Ada Pak Rifki Nugraha. Pak Rifki Nugraha jadi bertanya, oke. Oh, itu Pak Muhammad Yusuf ya? Oh ya, Pak Muhammad Yusuf, silakan Pak Muhammad Yusuf dulu, silakan monggo. Di unmute. Ya, ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Yusuf, Terima kasih Pak Moderator atas waktunya. siap. Selamat pagi, Kang Asep, Kang Roni ya. Gitu. Menarik sekali ya jika melihat tema kali ini pemanfaatan akses internet untuk pendidikan dan pembelajaran. Yang kami ketahui dengan survei di lapangan, kebanyakan anak-anak itu sering kontradiksi dengan penggunaan internet. Salah satu contoh, ketika melihat mereka di rumah, konsep ternyata mereka itu bukan mengakses pembelajaran yang diberikan BDR ataupun dari guru-guru, tetapi kebanyakan mereka itu sedang apa ya, sedang main game online. Itu satu ya. Ya tentunya itu peran orang tua juga itu di sana harus mendukung, mengawasi mereka. Yang kedua ya sudah bukan rahasia umum lagi ketika pemanfaatan atau penggunaan mobile itu di online itu tidak hanya di kalangan anak-anak kecil, sampai yang sudah punya ibu pun punya menantu sekarang itu sudah jadi fenomenal lah ya. Maksud saya, apakah ada kiat atau cara khusus yang sangat efektif bagaimana mereka itu peduli terhadap penggunaan internet ini dari segi pembelajaran, dari segi pendidikan? Apakah itu sosialisasi ke sekolah-sekolah ataupun langsung dari pihak pemerintah? Ya kalau bisa seperti yang tadi penanya pertama diberikan, bahwasanya ada konten-konten yang seharusnya dibatasi saja lah untuk penggunaan game online, karena kecenderungan mereka itu bukan kepada pembelajaran online ya, tapi kepada itu main gamenya. Terima kasih barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Atur Nuhun Kang Yusuf, pertanyaannya luar biasa. Ada lagi yang mau bertanya nih, ada Pak Rifki Nugraha, masih ada? Halo, oke. Mangga Pak Rifki. Saya ingin perkenalkan dari apa yang perlu dilakukan sebagai orang tua untuk mendidik anaknya di rumah menjadi menyenangkan sehingga anak belajar secara daring tersebut. Sedangkan ada sebagai orang tua juga yang kurang menguasai ilmu cara menyikapinya. Baik. Terima kasih Kang Rifki. Ada dua lagi nih saya lihat yang bertanya, Pak Suherlan. Pak Suherlan jadi bertanya. Oke. Oh, kelihatannya belum ada respon. Ini ada Oke, Pak Suherlan jadi silakan Pak Suherlan, Kang Suherlan. Waalaikumsalam. Yang bertanya ya Pak ya? Mangga, ada Pak Dewan ini. Ada sebuah kasus pas saya KKN ya Pak. Ada sebuah guru yang belum paham gitu. Menurut Bapak itu gimana sih menanggapi sebuah kasus itu? Kan sebelum kita memberikan edukasi tentang internet pada murid kita harus paham dulu gitu tentang pembuatan link tersebut gitu. Kebanyakan guru-guru yang seperti guru-guru tua itu belum bisa membuat link gitu. Apakah ada solusi dan saran dari Bapak? Terima kasih. Siap. Atur nuhun Kang Suherlan. Ada lagi Pak Ades Fahrudin. Kang Ades tadi saya lihat ada mengacungkan tangan. Kang Ades ada? Oke. Kang Ades nggak ada. Ada Pak Pajar tuh ada tadi mengacungkan tangan.
Oke, kalau nggak ada, saya rasa itu ada Fajar. Halo. Oke, silakan Pak Fajar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya pertanyaannya bukan pertanyaan sih Pak, minta solusi. Oh, solusi, mangga. Saya kebetulan di satu kampus dengan Syahlan terkait tentang masalah di pelosok Pak, di desa-desa pelosok gitu, tentang guru-guru yang sudah ya intinya sudah usianya tidak produktif gitu Pak. Sedangkan sekarang kan pembelajaran harus diharuskan menggunakan internet karena keterbatasan oleh COVID gitu Pak. Nah, solusi terbaik dari Bapak itu seperti apa gitu Pak menurut Bapak untuk guru-guru yang setidaknya umurnya kurang produktif itu agar bisa mengetahui gitu Pak, karena kalau dia bisa mengetahui setidaknya bisa mengedukasi ke siswa-siswanya gitu, ke orang tuanya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Kang Fajar atas pertanyaan tadi. Setidaknya memang ada komparasi ya. Jadi kita tidak memotret dari persoalan di kota saja, tapi juga di kampung-kampung yang notabene sudah sepuh, mungkin juga gawainya tidak maksimal. Nah, ini juga butuh solusi. Nah, Kang Oni, izin tadi ada 1, 2, ada 3, ada 5 orang ini yang bertanya. Tapi kalau saya tarik benang merahnya kan kaitan dengan infrastruktur dan edukasi tadi ya, bagaimana menumbuhkan tips kesadaran atau awareness di benak anak-anak kecil, dan bagaimana mengedukasi atau menumbuhkan kesadaran orang tua untuk kepada anaknya. Mangga mungkin Kang Oni. Baik, terima kasih Pak Moderator. Lagi-lagi ini yang bikin orang ini sangat menarik, luar biasa, bisa mewarnai diskusi kita kali ini. Betul. Tapi garis besar dari Pak Gunawan, Muhammad Yusuf, Pak Rizky, Suleman, ya Pak Fajar, itu ada curhat, betul. ada bentuk-bentuk kekhawatiran. Intinya ini hampir mirip, semuanya itu aspirasi Pak. Betul. Contohnya, Pak Gunawan bagaimana menyikapi guru-guru yang sudah lanjut usia, sudah sepuh, mau diajar internet, mempergunakan handphonenya juga lah, komunikasi juga udah sedikit gaptek lah, jaga teknologi. Apalagi disuruh pertanyaan tadi, Pak Suherman juga akan bertanya, ini guru teh kumaha jangan mengajar membuat Zoom linknya saja susah, nggak bisa. Ini kan menarik nih, di sini ada pihak dari Kementerian Kominfo ya. Nah, inilah situasi sebetulnya sebenarnya sejujur-jujurnya di lapangan seperti pemerintah mengasih bantuan kuota dipakai di online. Mending ya begini, anaknya dikasih kuota dipakai ibu namanya ibu online, anak nama ini masalahnya itu banyak ya, macam-macam. Kan jelas sebetulnya pendidikan sebetulnya banyak hal-hal mudah. Tentunya ini perlu pelatihan atau perlu pembinaan lah untuk guru-guru, apalagi yang menyangkut pembelajarannya itu target kita. Tentunya banyak aplikasi yang bisa membantu, bukan hanya Linjung. Kebetulan sekarang juga kalau tidak salah Kementerian Pendidikan juga mengadakan kampus merdeka. Kampus merdeka ini sama gitu ya. Mungkin untuk mahasiswa ini tidak terlalu karena mereka relatif bisa menguasai internet atau kabarnya bisa menguasai atau mengoperasikan alatnya. Di sini kan juga tentunya disiapkan oleh pemerintah, jadi bisa membantu guru-guru atau dosen-dosen yang tadi memfasilitasi tidak bisa membuat link Zoom-nya. Di situ kalau di media itu ya
program pemerintah itu, kampus mereka itu bisa dosennya dari mana, gurunya dari mana, tentunya materi pembelajarannya atau mata kuliahnya yang sama. Ini bisa mempercepat pembelajaran juga di saat-saat seperti sehingga bisa malam hari, pagi hari, cukup sangat membantu. Tentunya ini juga bisa menjadikan solusi untuk pendidikan di usia dini. Kayak SD, wah jam sekian baru karena ya kayak kopi mah pas mayatnya penuh. Ini kenapa tidak sore? Karena saya lihat pada sore hari itu kita sudah selesai tugas-tugas dari ibu bapak gurunya, mereka malah main di online. Ya ini perlu diketahui juga oleh Kemenko kita. Bukan masalah ini tuh bukan hanya karena ada pembelajaran online ya. Ketika maksud saya bukan karena ada pandemi. Ketika ada pandemi pun COVID ini anak-anak sudah kecanduan di online. Jadi dan karena sekarang di rumah main itu saja sudah ya tentunya di online ini kalau hanya game mungkin yang merusak mentalnya saja. Karena game online ini judi online. Hati-hati pemerintah bagaimana caranya mensortir yang mana game-game mendidik atau sifatnya hiburan, jangan sampai di online ini sudah banyak orang lebih begitu. Terus yang masalah bagian kuota untuk yang lain sama yang ini kebijakan bijaksana lah orang tua itu sebagai kakak. Bagaimana caranya menerapkan sehari-hari itu tentunya pola masing-masing mulai dari belalang bisa keluarga itu caranya membatasi waktu ketika anak-anak kita jam segini harus sudah tidur, misalnya dari jam 7 malam sampai jam 8 itu bebas dari handphone. Maksud bebas itu tidak mempergunakan komunikasi pun. Mereka suruh membaca atau belajar langsung, baik membaca masalah kerohanian, Quran dan sebagainya. Nah, dengan pembatasan itu sebaiknya kalau menurut saya yang ada kuotanya itu adalah komunikasi yang pembelajaran. Selesai pembelajaran disita saja. Dalam artian harus ada yang khusus. Oh iya, yang pun untuk belajar yang ini jangan. Menurut saya banyak cara, mungkin caranya masing-masing. Nah, tetapi overall yang semua ini, saya kira ini sifatnya hampir 90% aspirasi masyarakat yang harus saya tindak-lanjuti, duduk bersama dengan dinas-dinas pendidikan, dengan para pelaku pendidikan, bagaimana caranya yang tadi guru anu selanjutnya gaptek dan kelanjutnya ke rumah ke apa loh cara pendidikan online itu terkadang mereka juga didampingi oleh anak-anaknya juga. Ini perlu disikapi, mungkin nanti kita akan duduk bersama dipanggil untuk memecahkan hal seperti ini, termasuk pemerataan sinyal lah lebih, karena terus terang wilayah Kabupaten Sumedang itu cukup banyak yang tidak bisa atau belum bisa mengakses jaringan internet. Ini mohon masukannya juga mungkin nanti dari moderator atau pihak ini. Terima kasih Pak Dewan, Pak Asep Roni Hidayat, luar biasa tadi. Saya rasa beliau legislator yang patut ditiru karena mampu menafsirkan tadi ya. Sebenarnya tadi betul aspirasi tadi dari 5 pertanyaan bahkan ke atas 8 pertanyaan itu berkaitan dengan infrastruktur, berkaitan dengan bagaimana menanggulangi ya, menghindari anak-anak kita, memproteksi, melindungi anak kita dari hal tadi judi online, game online, dan itu memang merusak. Nah, pemerintah sendiri sekali lagi tadi di sini ada teman-teman di Kementerian Kominfo, mudah-mudahan bisa dicatat ya bahwa persoalan kita bukan hanya persoalan
pembelajaran di tengah COVID, tapi juga game online ini di normal juga berbahaya begitu. Saya sepakat sekali, Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu yang kita ini hampir 2 jam kita berada di dalam virtual ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit closing statement atau penutup pernyataan dari Pak Asep Roni Hidayat terkait dengan acara ini, sehingga kawan-kawan di rumah bisa menangkap apa poin atau benang merah yang harus disampaikan ke teman-teman lainnya. Silakan Pak Roni. Baik, terima kasih Pak Moderator. Kalau kita bicara pendidikan, tentu tanggung jawab kita semua, tanggung jawab negara, keluarga juga harus jadi tulang punggung pendidikan. Banyak bangsa yang maju karena mewujudkan SDM. Kita punya SDA dan SDM akan memberikan manfaat besar. SDM memiliki keterkaitan erat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua poin ini dikombinasikan, maka produktivitas pendidikan yang dihasilkan tentunya sangat luar biasa. Di masa depan dengan perkembangan teknologi, anak dapat belajar di mana saja dan guru dapat menjadi fasilitator dan moderator pembelajaran tanpa uang dan fisik dan waktu. Pemerintah Indonesia saat ini memfasilitasi gerakan nasional 1000 startup digital untuk mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi dalam menyediakan berbagai solusi dan inovatif. Namun yang tidak kalah penting dan pengembang startup digital adalah pemerataan pembangunan infrastruktur digital di seluruh pelosok negeri agar Indonesia dapat memanfaatkan perkembangan teknologi era digital. Dukungan internet berkapasitas besar dan suspek di semua desa dan sekolah yang diperlukan. Terakhir mungkin dari saya berbijaklah menggunakan internet teknologi di saat ini, karena tentunya ini menjadi kehidupan kita sehari-hari, tidak lepas dari internet. Berbijaklah kita sebagai orang tua, kakak kita sendiri untuk memanfaatkan internet ini. Jangan sampai baru dari memberitahu langsung di-share kemana-mana. Ya. Kita bijaklah. Kalau misalkan itu sifatnya menurut kita pribadi, sebelum menanya ke orang lain itu sifatnya negatif, cukup sampai di kita saja. Karena apa? Banyak sekali masyarakat, termasuk kita sendiri, betulnya tidak mau hukum, tidak tahu apa hukum. Takut-takutnya karena keterbatasan itu berawal kita hanya ketidaktahuan kita itu menjadi salah satu bencana buat kita. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada perkataan atau statement atau ini saya kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep Roni Hidayat, terima kasih atas waktunya dan pemaparannya. Tadi closing statementnya jelas bahwa SDM dan teknologi ada satu kesatuan untuk kemajuan dan produktivitas masyarakat Indonesia. Kemudian tadi pemerataan sinyal untuk warga, karena itulah menjadi salah satu yang amat penting. Kedua, selanjutnya juga itu yang harus kita garis bawahi tebal-tebal adalah kebijaksanaan kita. Jadi kita harus bijaksana memanfaatkan internet, ya. Sekali lagi, bijaksana memanfaatkan internet. Baik Pak Oni, terima kasih waktunya Bapak Ibu sekalian peserta webinar ngobrol bareng legislator sudah sampai pada akhir. Namun sebelum acara ditutup, tadi panitia meminta kita untuk foto bersama karena akan didokumentasikan. Nah, mohon untuk mengaktifkan videonya untuk kita foto bersama. Oke. Pak Dewan, mohon izin kita foto dulu. Sudah panitia siap? Oke. Slide pertama ya. 1, 2, ya slide pertama 3. Oke. Udah panitia? Udah. Selanjutnya slide kedua. Oke. Slide kedua 1, 2, 3. Oke, baik. Slide ketiga. Slide ketiga kita foto bersama lagi. 1, 2, 3. Iya.
Oke. Ada slide terakhir ya. 1, 2. Oke, udah 3. Oke, cukup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya Mbah Roji sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang menyinggung atau tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian. Saya undur diri untuk sebuah penutup. Ini ada musik ya. Ada musik lagi yang akan menutup pertemuan kita siang pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love.